Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Siapa idolamu? Apa pemain film Korea? Atau artis Hollywood? Bollywood? Pemain bola kah? Penyanyi boyband Korea? Atau YouTuber keren dan banyak subscriber? Atau orang-orang viral yang gak punya akhlak, yang cantik dan ganteng? Kita semua memiliki idola masing-masing yang memberikan inspirasi dan semangat dalam hidup. Ada yang menginspirasi dalam move on, untuk melupakan pacar atau mencari pacar, nauzubillah. Ada yang memberikan semangat untuk tetap bahagia karena sedang dirundung kesedihan. Setiap pilihan yang kita jatuhkan untuk diidolakan dan dicintai akan memberikan dampak dalam hidup kita, bahkan sampai kehidupan di akhirat kelak. Entah itu baik atau buruk, entah itu menambah kebaikan kita, menambah sopan santun kita, atau menambah keburukan kita, na'udzubillah min dzalik. Entah itu idola yang membuat kita kehilangan rasa malu, gak ada akhlak karena ingin viral dan terkenal, atau idola yang menjaga rasa malu kita, menambah kehormatan kita, menjaga izzah wibawa Islam kita, atau malah menjauhkan kita dari Islam. Semuanya ada pada diri kita. Ingin memilih mengidolakan siapa? Ingin memilih mengidolakan siapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Hadis ini bukan memerintahkan kita untuk berbuat seenaknya kita. Hadis ini adalah celaan bagi orang yang tidak punya sifat malu, seperti yang dilakukan para tiktoker dengan joget, ya, seperti yang dilakukan para hijaber muslimah yang seharusnya menjaga kehormatannya, malah mengobral kehormatannya dengan melakukan joget tarian yang tidak senonoh. Nauzubillah min dzalik. Lantas, siapakah yang paling layak untuk kita idolakan? Apakah artis Korea, pemain film, penyanyi K-pop, pemain bola? Siapa yang paling layak untuk kita idolakan? Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya yang mulia, manusia terbaik, Rasul termulia, Sayyidul Anbiya'i wal Bashar, pemimpin para nabi dan Rasul. Dialah idolamu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mencintai kita dengan tulus dan ikhlas. Saat idola selain yang kamu cintai mencampakkan cintamu, hanya menambah viralnya saja. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menantimu di telaga haudnya untuk minum dan selamat di akhirat kelak. Dia yang paling layak untuk dikagumi. Saat kekagumanmu pada sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menambah dekatmu pada agama dan ajarannya. Hal yang berbeda terjadi saat idola Koreamu atau yang lainnya membuatmu bertambah jauh dari agama dan akhlak yang terhormat. Inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kamu bersedih, galau, tengoklah kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau terusir, terfitnah, terancam nyawanya untuk mendakwahkan Islam demi kebaikan kita semuanya. Dengarkanlah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mendengarkan nyanyian-nyanyian syaitan dari penyanyi K-pop Korea. Nauzubillah min dzalik. Tahukah kamu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang idola, tentang siapa yang layak untuk dicintai? Lihatlah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat bersama siapa yang engkau cintai. Jadi kalau kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak kita akan dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita semua. Walau kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walau kita tidak berjumpa dengan para nabi,
walau kita tidak berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah memberikan kabar gembira, kelak akan dikumpulkan bersama siapa yang kita cintai, siapa yang kita idolakan. Sedangkan kita kaum muslim mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga memberikan ancaman dan peringatan. Mencintai orang-orang kafir akan membuatnya berkumpul bersama mereka kelak di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan ketika kamu mencintai artis Korea yang kafir, maka kau akan dikumpulkan bersama mereka. Ketika mencintai orang-orang barat yang kafir, yang jauh dari akhlak Islam, jauh dari tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nauzubillah, akan berkumpul bersama mereka di akhirat kelak. Sedangkan orang-orang kafir nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggiring mereka ke dalam neraka jahanam. Allah taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 86, "Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda." Dan kami menggiring orang-orang kafir ke neraka jahanam dalam kondisi kehausan. Nauzubillah min dzalik. Mana yang akan kita pilih? Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menguatkan akan hal itu. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia bagian dari golongan tersebut. Ketika seorang muslim mencintai sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya lunak hatinya untuk mengikuti tuntunan jalan hidup sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik yang Allah lahirkan untuk mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu belum pernah terjadi dalam satu generasi, dalam satu waktu berkumpul orang-orang hebat yang memiliki karakter-karakter hebat, pemberani, dermawan, patriotisme, berilmu, bersemangat dalam beribadah, sekaligus mereka itu adalah orang-orang yang kaya dan juga orang-orang yang sangat dermawan. Itulah sekumpulan generasi manusia terbaik, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berilmu, ada yang pemberani, ada yang hebat, ada yang kaya, ada yang selalu mendahulukan orang lain, seperti Abu Bakar. Para ulama sepakat bahwa manusia terbaik setelah para nabi dan rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Nabi. Di antara sahabat Nabi yang paling baik, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketiga Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan sisa 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu adalah orang-orang Quraisy. Ya, siapa yang mencintai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak akan dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat-tanwini wal mududi sam'aytuhu bi tuhfatil atfali an shaykhin